Apa kabar? Kembali lagi ke channel Timbul Chief bersama Miss Tisha yang akan menjelaskan materi mengenai termokimia. Pada part kali ini, kita akan mengenal dulu apa itu persamaan termokimia ya. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Nah, jadi di dalam termokimia itu ada yang namanya persamaan termokimia dengan persyaratan sebagai berikut. Untuk persamaan reaksi termokimia itu membutuhkan reaktan dan juga produk, dan di sini ada nilai delta H, di mana delta H ini merupakan entalpi atau panas atau suatu kalor dari reaksi tersebut. Nilai entalpi sendiri bisa bermuatan positif atau negatif. Tanda positif ini artinya menerima kalor atau merupakan reaksi endoterm. Sementara tanda minus artinya adalah melepaskan kalor atau merupakan reaksi eksoterm. Satuan untuk entalpi adalah kilojoule. Contoh persamaan termokimia adalah sebagai berikut. H2 gas ditambah dengan setengah O2 gas menghasilkan H2O gas dengan nilai entalpi adalah minus 244,8 kJ. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari entalpi ini spesifik untuk setiap senyawa. Jadi, nilai dari 244,8 kJ ini untuk 1 mol H2, setengah mol O2, dan juga 1 mol H2O. Jika kita mengubah koefisien dari reaksi ini menjadi seperti berikut, bisa dilihat di sini bahwa koefisiennya sekarang berubah ya, dari H2 yang semulanya 1 menjadi 2, O2 yang semulanya setengah menjadi 1, dan H2O yang semulanya 1 menjadi 2, artinya persamaan reaksinya itu kita kalikan 2, berarti nilai delta H-nya juga akan ikut terkali 2, menjadi minus 489,6 kJ. Jadi kesimpulannya adalah, jika suatu persamaan reaksi berubah nilai koefisiennya, maka nilai entalpinya juga akan ikut berubah, tergantung dari senyawa apa yang kita jadikan sebagai patokannya. Untuk persamaan reaksi termokimia sendiri, ada jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut. Jenis persamaan termokimia yang pertama yaitu reaksi pembentukan atau biasa kita sebut dengan delta H standar F. F di sini mengartikan bahwa ini adalah pembentukan atau formation. Ciri-ciri dari reaksi pembentukan adalah pada bagian reaktan akan banyak senyawa, lalu pada bagian produknya hanya ada satu senyawa. Untuk reaksi penguraian atau delta H standar D, D di sini artinya adalah penguraian atau dissociation. Jadi, reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Reaksinya pada sebelah kiri itu hanya satu senyawa, sementara untuk sebelah kanan atau produk akan ada banyak senyawa. Kemudian untuk reaksi pembakaran, pembakaran di sini adalah delta H standar C. C di sini artinya pembakaran atau combustion. Ciri-ciri dari reaksi pembakaran adalah adanya penambahan O2 pada bagian reaktan dan menghasilkan suatu senyawa hasil pembakaran. Dan yang terakhir adalah reaksi netralisasi atau delta HN atau delta H net. Netralisasi di sini berarti adanya reaksi antara asam dan basa membentuk garam dan air. Jadi, kalian harus tahu dulu ya, persamaan tersebut merupakan persamaan yang mana. Ini merupakan 4 persamaan yang sering didapatkan pada persamaan termokimia. Ada juga persamaan-persamaan yang lain, seperti reaksi penguapan, reaksi pelelehan, reaksi atomisasi, dan reaksi-reaksi yang lainnya. Tetapi yang kita bahas ini hanya 4 ini dulu ya. Untuk reaksi pembentukan sendiri, yang kita harus lihat koefisiennya adalah yang bagian kanan atau bagian produk. Diusahakan bahwa koefisien pada bagian produk nanti adalah 1, supaya nilai delta H-nya tidak berubah. Sementara untuk reaksi penguraian, yang kita lihat adalah yang bagian sebelah kiri, atau bagian reaktannya. Untuk reaksi pembakaran, yang kita lihat adalah bagian sebelum ditambahkan dengan O2.
Dan untuk reaksi netralisasi, yang kita lihat adalah nilai yang akan kita gunakan dalam perbandingan. Jadi bisa saja nilai asam, basa, ataupun garamnya. Contoh dari reaksi pembentukan adalah sebagai berikut. Jadi bisa kita lihat bahwa pada bagian produk hanya ada satu senyawa saja, yaitu H2O. Sementara untuk bagian reaktan ada senyawa penyusun, yaitu H2 dan juga O2. Dengan nilai delta H-nya adalah minus 244,8 kJ. Sementara untuk reaksi penguraian, berarti persamaan reaksi dari pembentukan ini bisa kita balik menjadi seperti berikut. H2O menjadi H2 ditambah dengan setengah O2 dengan nilai delta H-nya adalah positif 244,8 kJ. Bisa dilihat bahwa untuk reaksi penguraian, yang kita lihat patokannya adalah H2O yang berada di sebelah kiri dan nilai delta H-nya yang semulanya negatif untuk reaksi pembentukan akan menjadi positif untuk reaksi penguraian. Hal ini karena reaksinya bertukar dari reaktan dan juga produknya. Kemudian contoh untuk reaksi pembakaran, CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dengan H2O dengan nilai delta H adalah minus kilojoule. Nah, di sini persamaan reaksinya belum setara, jadi kita harus menyetarakan dan penyetaraan yang terjadi, kita usahakan nilai dari CH4 ini tidak akan berubah atau dia tetap berada pada satu koefisien atau 1 mol, supaya nilai delta H-nya juga tidak berubah. Berarti kita akan tambahkan 2 di depan H2O dan kita tambahkan 2 di depan O2. Nah, persamaan reaksi ini tetap nilainya adalah minus X kilojoule karena CH4-nya tidak berubah, nilainya juga adalah satu koefisien. Tetapi jika misalkan CH4-nya kita jadikan 2 koefisien, maka nanti nilai delta H-nya juga akan menjadi minus 2X kilojoule. Kemudian contoh dari reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. HCl ditambah dengan NaOH akan menjadi NaCl dengan H2O dengan nilai delta H adalah minus X kilojoule. Persamaan reaksi netralisasi juga harus dibuatkan dengan cara mereaksikan antara suatu asam dan juga basa. Nah, ada sedikit aturan jika kalian mau membuatkan suatu persamaan termokimia. Kadang-kadang kita akan diberikan nilai delta H standar F saja, kemudian kita yang harus membuat sendiri persamaan reaksinya. Berarti harus diingat bahwa unsur non-logam harus berdiri di atomik atau berdua-dua, sementara unsur logam itu berdirinya monoatomik atau sendiri. Nah, jadi berikut ini merupakan unsur non-logam yang harus kalian hafal. Dan selain unsur C, P, dan juga S, maka unsur-unsur lainnya ini akan berdiri di atomik atau berdiri berdua-dua. Dan unsur non-logam ini akan berfase gas. Sementara untuk C, P, dan juga S, ini dapat berdiri sendiri atau monoatomik dan fasenya itu adalah solid. Selain dari unsur ini, berarti unsur-unsur logam itu juga bisa berdiri sendiri dan fasenya solid. Kita langsung ke contoh soalnya. Tuliskan persamaan termokimia untuk data berikut. Yang bagian A, diberikan nilai delta HF-H2O liquid adalah minus 187,8 kJ per mol. B, delta HF untuk H2S gas adalah minus 20,2 kJ per mol. Dan yang C, delta HF untuk CaCO3 solid adalah minus 207,8 kJ per mol. Artinya kita harus membuatkan suatu persamaan termokimianya ya. Untuk bagian A, yang diberikan adalah nilai delta HF, artinya ini adalah reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan H2O harus berada di sebelah kanan. Kemudian kita akan cari sendiri reaktannya. Reaktan ini dibuat dari unsur-unsur penyusun H2O. Unsur-unsurnya yaitu hidrogen dan juga oksigen. Sesuai aturan, maka hidrogen dan oksigen ini tidak boleh berdiri sendiri dan berfase gas. Jadi pembentukannya adalah seperti ini ya, tapi perlu kita lihat bahwa reaksi ini belum setara. Maka kita setarakan dengan catatan bahwa diusahakan H2O mempunyai koefisien 1 atau bernilai 1 mol, supaya tidak mengganggu nilai entalpinya. Maka kita tambahkan koefisien setengah di depan O2.
Jadi nilai delta H-nya akan tetap bernilai minus 187,8 kilojoule. Tidak ada molnya karena kita sudah hitung untuk 1 mol H2O. Kemudian yang bagian B, artinya sama juga diberikan nilai delta H pembentukan H2S adalah minus 20,2 kilojoule per mol, berarti H2S akan kita tuliskan di sebelah kanan. Kemudian kita buatkan unsur-unsur penyusunnya, yaitu dibuat dari hidrogen dan juga sulfur. Nah, sesuai aturan, maka untuk hidrogen harus berdiri di atomik dan berfase gas, sementara untuk sulfur boleh berdiri sendiri dan berfase solid. Kita akan setarakan lebih dahulu persamaan berikut, tetapi di sini sudah kita lihat bahwa persamaan reaksinya sudah setara. Kalian bisa mengecek cara untuk menyetarakan persamaan reaksi di video lainnya ya. Artinya, karena H2S tetap berkoefisien 1, ini menandakan bahwa ini 1 mol, berarti nilai delta H-nya tetap minus 20,2 kilojoule. Untuk bagian C, kalian boleh latihan mandiri ya. Jawabannya boleh kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian penjelasan materi mengenai persamaan termokimia. Part berikutnya kita akan lebih banyak latihan mengenai persamaan termokimia ini ya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai bertemu di video berikutnya.